Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ibrahim dengan NIM 411423042 dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibina oleh Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Untuk kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi tentang kebudayaan Islam. Definisi kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merujuk pada keseluruhan pola-pola kehidupan, nilai-nilai, norma-norma, dan ekspresi-ekspresi kreatif yang muncul dari ajaran-ajaran Islam. Kebudayaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti seni, arsitektur, pakaian, bahasa, sastra, musik, dan praktik-praktik keagamaan yang terkait dengan keyakinan Islam. Kebudayaan Islam berkembang sepanjang sejarah di berbagai wilayah dunia. Tempat agama Islam diterima dan berkembang. Wujud kebudayaan Islam. Wujud kebudayaan Islam mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai yang tercermin dalam praktik-praktik dan ekspresi kreatif. Berikut ini adalah beberapa wujud kebudayaan Islam yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada seni dan arsitektur Islam. Itu ada dua, yaitu kaligrafi dan arsitektur, di mana kaligrafi ini merupakan seni melukis dengan indah ayat-ayat Al-Quran atau frasa-frasa Islami. Kemudian ada arsitektur, yaitu bangunan-bangunan seperti masjid dan istana yang memperlihatkan ciri khas arsitektur Islam dengan kubah, mihrab, dan ornamen-ornamen khas. Kemudian yang kedua ada pakaian dan adat istiadat. Itu ada dua, yaitu pakaian tradisional dan adat istiadat. Untuk pakaian tradisional itu dia menggunakan pakaian seperti hijab, abaya, jubah, dan kufi yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Kemudian untuk adat istiadat itu merupakan praktik keagamaan dan adat istiadat seperti pernikahan, sunatan, dan ritual keagamaan. Kemudian yang ketiga ada bahasa dan sastra. Itu ada dua, yaitu bahasa Arab dan sastra Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran yang memiliki kedudukan istimewa. Sedangkan sastra Arab adalah puisi, prosa, dan sejarah yang mencerminkan kekayaan sastra dan budaya Arab Islam. Kemudian yang keempat ada musik dan seni pertunjukan. Itu ada dua, yaitu nasyid dan seni pertunjukan. Nasyid merupakan musik atau nyanyian yang berfokus pada pesan Islami tanpa menggunakan alat musik yang diharamkan. Kemudian ada seni pertunjukan, yaitu tari dan teater yang mencerminkan nilai-nilai dan kisah-kisah keagamaan. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan Islam. Nah, dalam konteks kebudayaan Islam, unsur-unsur yang khas melibatkan yang pertama yaitu pengaruh agama Islam. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, kesederhanaan, dan ketaatan kepada Tuhan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan dan seni di dalam kebudayaan Islam. Yang kedua ada seni dan arsitektur Islam. Seni Islam mencakup kaligrafi, seni ukir, seni mozaik, dan arsitektur yang sering dihiasi dengan elemen-elemen artistik berbentuk geometris dan arabesque. Kemudian yang ketiga ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sedangkan sastra Arab adalah bahasa lain yang terpengaruh oleh Islam, mencakup karya-karya besar seperti puisi, prosa, dan sejarah. Kemudian yang keempat ada pakaian dan adat istiadat. Pakaian tradisional seperti hijab, abaya, jubah, dan kufi mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Adat istiadat seperti pernikahan dan upacara keagamaan juga menjadi bagian integral dari kebudayaan Islam. Kemudian ada musik dan seni pertunjukan. Meskipun ada variasi dalam pandangan terhadap musik di kalangan umat Islam, seni pertunjukan seperti tari dan teater dapat mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kultural. Kemudian ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tradisi pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Pusat-pusat belajar seperti pesantren, madrasah, dan universitas Islam menjadi bagian dari warisan kebudayaan Islam. Kemudian ada perdagangan dan kerajinan. Tradisi perdagangan dan kerajinan berkembang di kawasan-kawasan Islam, memberikan dampak pada ekonomi dan seni kerajinan seperti tenunan, keramik, dan ukiran.
Selanjutnya yaitu sejarah intelektual Islam. Sejarah intelektual Islam mencakup rentang waktu yang sangat luas, dimulai dari awal munculnya Islam pada abad ke-7 hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang berlangsung hingga masa modern. Beberapa periode penting dalam sejarah intelektual Islam melibatkan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran. Berikut adalah beberapa periode kunci dalam sejarah intelektual Islam. Yang pertama ada zaman klasik, abad ke-8 hingga abad ke-14. Abad ke-8 sampai abad ke-10 itu periode puncak perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Di antaranya adalah terjemahan Persia dan terjemahan bahasa Arab di bawah pemerintahan Abbasiyah di kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Karya-karya klasik Yunani, India, dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dari abad ke-9 hingga abad ke-14 itu puncak pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di pusat-pusat pembelajaran seperti House of Wisdom di Baghdad dan Andalusia, yaitu di Spanyol Islam. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenna, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd muncul dengan karya-karya yang signifikan dan di bidang filsafat, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan teologi. Kemudian yang kedua ada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Itu pada abad ke-10 hingga abad ke-14. Pusat-pusat pembelajaran seperti Universitas Al-Qarawiyah di Mes, Maroko, dan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemudian ada ilmu matematika dan astronomi. Kontribusi besar dari ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi dalam matematika dan Al-Biruni dalam astronomi, penemuan temuan penting seperti sistem angka Arab, trigonometri, dan alat-alat observasi astronomi. Kemudian ada ilmu kedokteran. Karya-karya penting seperti kitab Al-Hawi karya Razes Al-Razi dan kitab Al-Qanon fil Altib karya Ibn Avicenna menjadi fondasi bagi pengembangan ilmu kedokteran. Kemudian yang ketiga ada zaman pasca atau klasik dari abad ke-14 hingga abad ke-19. Pada abad ke-14 hingga ke-17, periode penurunan kekuatan politik Islam, tetapi masih ada perkembangan di bidang sains, sastra, dan seni. Kemudian ada Renaissance Islam pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Muncul gerakan ilmiah di beberapa pusat di Timur Tengah yang dikenal sebagai Renaissance Islam dengan ilmuwan seperti Taqi al-Din dan Al-Battani. Kemudian yang terakhir ada zaman modern, yaitu abad ke-19 hingga ke sekarang. Itu ada reformasi pendidikan. Pada abad ke-19, beberapa negara Islam mengalami reformasi pendidikan dengan mengadopsi model-model pendidikan barat. Kemudian ada pemikiran kontemporer. Sejak abad ke-20, pemikiran Islam mencakup berbagai aliran pemikiran dari tradisional hingga modernis dan kontemporer. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, dan Syed Qutb memberikan sumbangan signifikan dalam pemikiran Islam modern. Selanjutnya ada nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam didasarkan pada nilai-nilai yang tercermin dalam ajaran Islam, terutama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kebudayaan Islam mencakup tauhid atau keesaan Tuhan, keadilan, kesederhanaan, ketekunan, dan ketaatan, dan kasih sayang dan kemanusiaan. Baik, segitu dulu video presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.